Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 295. Kata-kata Shi Hao membuat seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Apakah dia begitu arogan sehingga dia akan dengan senang hati mengabaikan makhluk-makhluk pegunungan ilahi kuno? Dari cara dia memarahi makhluk-makhluk itu tanpa ragu-ragu, sepertinya dia bukan lagi manusia fana. Kerumunan bertindak seolah-olah mereka melihat hantu dan menyaksikan Shi Hao dengan tatapan terkejut. Terlepas dari kenyataan bahwa naga bertanduk telah memperingatkan beberapa dari mereka, mereka masih merasa sulit untuk percaya. Ketika naga bertanduk mengingatkan mereka untuk tidak menyinggung Shi Hao, kerumunan menganggap remaja itu memiliki tingkat yang sama dengan naga itu. Mereka tidak pernah menyangka akan mendengar darinya cacian yang tidak terselubung terhadap ahli perkasa dari Danau Roh Iblis. Keheningan yang canggung menyelimuti tempat itu. Tidak ada yang bersuara dan semuanya sunyi. Bahkan permata ibu kota seperti Putri 16, putri tertua klan Guntur, dan Gulinglong dibiarkan dengan wajah kosong. Itu adalah beberapa kata yang sulit. Nah, biarkan aku melihat. Sebenarnya siapa yang berani mengatakan hal seperti itu? Suara sembrono datang dari jauh saat pembicara berjalan mendekat. Dalam sekejap, kerumunan itu merasakan napas keluar dari dada mereka. Tekanan besar mendekati mereka seperti gunung yang jatuh. Itu adalah remaja berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Dia memiliki rambut hijau panjang dan sepasang mata sipit yang berkilau tajam. Mereka penuh dengan energi esensi. Dia tidak berjalan sangat cepat. Gaya berjalannya mantap dan dia terlihat sangat tenang. Ada sesuatu yang dingin dan mengejek dalam sikapnya saat dia berjalan mendekat. Dia menatap kerumunan, seolah-olah semuanya ada dalam kendalinya. Bagi manusia, Danau Roh Iblis adalah tanah terlarang. Makhluk apapun yang keluar dari tempat itu pasti akan membuat setiap kekuatan waspada. Meskipun makhluk itu jarang terlihat, mereka semua sangat kuat. Apakah kamu akan menyerah pada orang ini, naga bertanduk? Namun, saya tidak akan menganggapnya begitu serius. Dia tidak tampak begitu istimewa bagiku, kata remaja berambut hijau itu. Naga bertanduk mengabaikannya dan tidak mengatakan apa-apa. Mata semua orang tertuju pada Shi Hao sekarang. Lebih banyak orang berkumpul, mencoba menyaksikan pertempuran besar yang akan segera dimulai. Untuk apa kamu pamer? Shi Hao berbicara tiba-tiba. Provokasi itu membuat alis remaja itu berkedut tak terkendali. Ini keterlaluan. Bahkan setelah mengetahui bahwa dia berasal dari Danau Roh Iblis, bocah itu masih berani memprovokasi dia. Sepertinya dia telah memilih seseorang yang suka memainkannya dengan cara yang sulit. Remaja berambut hijau itu menatap Shi Hao dan memperhatikannya dengan seksama. Namun, dia tidak bisa merasakan aura apapun. Shi Hao hanya berdiri di sana dengan damai, seolah-olah dia adalah lembah kosong. Orang hanya bisa merasakan ketenangan yang datang darinya. Naga bertanduk juga tidak mengatakan apa-apa. Dia lebih dari senang untuk memainkan peran sebagai pengamat yang tidak tertarik dan merasa tidak perlu terlibat dalam kekacauan ini. Selain itu, dia agak jijik dengan laba-laba iblis ini dan dia akan senang melihat laba-laba itu menderita. Beberapa orang selalu berpikir bahwa mereka cukup kuat untuk memimpin suatu wilayah dan pasangan mereka jarang didapat. Sedikit yang mereka tahu bahwa begitu dibawa ke seluruh gurun, mereka menjadi bukan siapa-siapa. Remaja berambut hijau itu berkata sambil menatap Shi Hao dengan curiga. Kamu tahu ini sendiri dan kamu masih pamer di sini? Tersesat sudah. Suara Shi Hao sangat dingin. Apalagi dengan bagian tersesat yang dia tekankan dengan nada tegas. Banyak orang bergidik mendengar kata-katanya.
Remaja berambut hijau itu menjadi pucat, karena itu adalah kata-kata yang sangat memalukan. Dia bermaksud memberi Shi Hao pelajaran, tetapi malah membawanya sendiri. Shi Hao juga menambahkan ekspresi tersesat yang terlalu memalukan untuk ditanggungnya. Dia berteriak dengan wajah cekung. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Bukankah kamu hanya seekor laba-laba? Shi Hao berbicara dengan nada paling santai dan dengan tatapan paling menghina. Dia telah melakukan banyak pertempuran dengan makhluk berdarah murni dan bahkan memakan luan biru di Laut Utara. Semangat juang yang tak tertandingi telah lama muncul, yang membuatnya acuh tak acuh ketika menghadapi makhluk dari pegunungan Divine Archaik sekarang. Kerumunan di sekelilingnya, bagaimanapun, semua mengubah wajah mereka pada kata-kata seperti itu. Bocah itu sangat tangguh sehingga dia benar-benar memandang rendah makhluk dari danau roh iblis. Ini adalah langkah yang sangat agresif. Semua orang tahu bahwa pertempuran yang menakutkan akan segera dimulai. Kamu meminta kematian! Teriak remaja berambut hijau itu. Dia mengangkat matanya dan kemudahan telah benar-benar hilang. Bagaimanapun, dia hanya seorang remaja dan tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Hanya sendiri? Tersesatlah jika kamu masih ingin hidup. Shi Hao mencibir dengan suara tanpa henti. Dia tidak pernah takut membuat keributan. Katanya bagus. Hebat. Benar-benar indah. Aku sudah lama membenci laba-laba itu. Menurut mereka siapa yang bertindak begitu liar di Martial Imperial Manor? Enyah! Pemabuk itu tertawa terbahak-bahak di kejauhan dan tersandung. Beberapa orang muncul di sampingnya, tampak khawatir. Mereka segera mendukungnya dan membawanya keluar menuju pintu keluar, takut mendapat masalah serius. Orang-orang dari Martial Imperial Manor bosan hidup dan tidak punya alasan untuk hidup lagi. Teriak remaja berambut hijau itu. Dia sudah sangat kesal dengan Shi Hao yang arogan, dan sekarang, seorang pemabuk juga mengejeknya. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Pei, Anda pikir Anda siapa? Kembalilah ke danau roh iblismu dan tunggu kakek 15 memusnahkanmu. Pemabuk itu berteriak kembali. Kerumunan itu tercengang. Jelas, mereka tahu tentang insiden di Martial Imperial Manor, tetapi mereka tidak pernah mengharapkan konflik mencapai tingkat seperti itu. Dewa Iblis Agung ditakdirkan untuk dipenggal kepalanya dan mati dengan menyedihkan. Dia tidak berarti apa-apa bagi danau roh iblis. Beraninya orang sepertimu berbicara omong kosong di sini? Aku akan membunuhmu. Remaja berambut hijau itu akhirnya bergerak. Dia menyadari Shi Hao sulit untuk dihadapi dan tidak langsung menoleh padanya. Sebagai gantinya, dia ingin membunuh orang-orang dari Martial Imperial Manor terlebih dahulu, lalu bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan Shi Hao. Dia perlu memotong beberapa kepala dan memercikkan darah untuk menghilangkan rasa malu. Dia ingin menunjukkan kekuatannya dan menjaga martabatnya. Namun, dia baru saja mengangkat tangannya ketika sosok lain menyapu dan menghalangi jalannya. Sebuah suara mencibir. Ini adalah ibu kota umat manusia. Anda tidak lain hanyalah laba-laba. Beraninya kau mengendurkan lidahmu. Anda meminta kematian. Keheningan melanda tempat itu. Semua orang sangat terguncang oleh Shi Hao, karena pemuda itu jauh lebih tangguh dari yang mereka duga. Dia tidak hanya memarahi laba-laba, tetapi sekarang telah mendekat dan memandang rendah dia. Ci! Laba-laba iblis langsung marah dan tidak tahan lagi. Semua rambut hijaunya tiba-tiba meletus, berubah menjadi sungai hijau panjang yang diliputi cahaya yang berkembang. Shi Hao tampak benar-benar dingin dan terpisah. Kakinya tidak bergerak, melainkan langsung mengangkat tangannya untuk meraih keluar. Dia tidak mencoba menghindar sama sekali saat simbol hijau memenuhi langit. Suara gemuruh mulai berdering melalui ruang di sekitar mereka.
Semua orang tahu betapa menakutkannya rambut hijau itu. Itu bisa dengan mudah menghancurkan artefak berharga dan juga bisa dianggap sebagai jenis senjata yang menakutkan. Sebuah ledakan terdengar dari udara. Rambut mulai menerangi dan dibagi menjadi 10 segmen. Mereka bergegas menuju lengan si Hao seperti ular. Simbol memenuhi langit, sepenuhnya menenggelamkan area itu dengan cahaya ilahi hijau. Semua orang mundur ketakutan. Laba-laba iblis ini terlalu kuat. Itu menggunakan teknik pembunuhan yang luar biasa segera setelah tiba. Simbol-simbol yang diciptakan membuat tanah bergetar dan telaga biru semrawut. Kekuatan ilahi terlalu ganas. Kaca. Hanya dalam sepersekian detik, cahaya biru padam. Pemuda di tengah menampar, benar-benar memelintir 10 ular rambut hijau itu. Mereka jatuh ke tanah dengan cara yang sederhana dan langsung. Selain itu, pada saat yang sama, telapak tangannya menekan ke depan dengan cara yang sombong dan kuat. Sebuah telapak tangan berukuran besar batu giling langsung menabrak pemuda berambut hijau. Laba-laba iblis meraung marah. Itu benar-benar tidak bisa mentolerir pelecehan lawannya. Pihak lain terlalu meremehkannya, benar-benar melakukan semua ini tanpa bergerak. Tangan kirinya diletakkan di belakangnya, dan dari awal hingga akhir, dia hanya menggunakan satu tangan. Kedua telapak tangannya didorong keluar untuk memberi pelajaran kepada lawannya, lebih baik mematahkan lengan anak itu dan menjadikannya lelucon sebagai gantinya. Individu berambut hijau ingin si Hao menderita. Namun, hanya dalam waktu singkat, dia merasa gemetar. Dia memiliki firasat bahwa segala sesuatunya akan berakhir sangat buruk. Telapak tangan yang dengan santai didorong keluar sangat kuat. Telapak tangan berukuran batu giling besar menyegel gerakannya, dan seolah-olah sebuah gunung dibanting ke bawah. Telapak tangannya terasa seperti mencoba menghentikan kekuatan luar biasa yang tak tergoyahkan, memberinya perasaan mengerikan. Hong! Anak muda berambut hijau itu dikirim terbang oleh telapak tangan seukuran batu giling emas yang sangat besar itu. Dia memuntahkan seteguk besar darah, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Matanya penuh dengan keterkejutan dan keengganan. Jika dia tidak menarik kembali telapak tangannya pada saat yang genting, simbol yang tak habis-habisnya akan langsung mematahkan tangannya. Batu gilingan berukuran emas besar itu terlalu kuat. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan dan luar biasa. Peng! Pemuda berambut hijau itu bertabrakan dengan batu besar, dan baru saat itulah penerbangannya berhenti. Darah mengalir dari mulutnya, dan di belakangnya, batu raksasa itu dengan cepat terbelah sebelum meledak. Hasil ini membuat hati semua orang bergetar. Ini terlalu ganas dan sombong. Semua orang mulai melihat ke arah si Hao dengan wajah penuh kejutan. Ini adalah makhluk berdarah murni, namun dia dikirim terbang dengan satu telapak tangan. Seberapa menakutkan ini? Wajah Gu Lingyu menjadi benar-benar putih. Dia ingin memperebutkan mangkuk keramik itu dengan pihak lain sekarang dan bahkan membawa saudara perempuannya untuk menimbulkan masalah. Dia merasakan gelombang stres, dan tubuhnya menjadi lemah. Dia merasa sulit untuk berdiri tanpa gemetar. Gu Linglong, putri 16, putri tertua klan Guntur juga tercengang. Wajah cantik mereka penuh dengan keheranan. Dari mana datangnya individu yang luar biasa ini? Hati mereka mulai dipenuhi gelombang. Baru sekarang mereka menyadari betapa tepat waktu peringatan naga bertanduk itu. Pemuda ini terlalu gila, bahkan mampu membalikkan laba-laba iblis bermata hitam. Dia terlalu mendominasi dan kuat. Ah! Laba-laba iblis itu berteriak dan hampir gila. Cahaya bersinar dari seluruh tubuhnya, dan simbol menutupinya dengan rapat saat bentuk aslinya terungkap. Seekor laba-laba besar muncul. Tubuhnya ditutupi rambut hijau gelap seperti jarum, dan semuanya cemerlang. Tubuhnya sangat besar, lebih dari beberapa shang panjangnya.
itu menggantung di udara dan menatap Shihao. Semua orang menghirup udara dingin. Apakah ini tubuh asli laba-laba iblis bermata hitam? Penampilannya terlalu menakutkan. 8 kakinya tebal dan berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Mereka tampak seperti 8 tombak pertempuran. Kiang! Suara logam terdengar saat salah satu kaki laba-laba terbanting dari langit. Itu tidak berbeda dari tombak pertempuran, dan ketika diarahkan keluar, itu terlalu tajam. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa ditembusnya. Shihao ingin mengujinya. Dia membuang sepotong tulang simbol, tetapi pada akhirnya, itu tertusuk dan bahkan hancur. Tulang berharga primitif berubah menjadi bubuk. Semua orang menjadi tercengang. Setiap wajah mereka menjadi pucat. Laba-laba iblis ini terlalu kuat. Berapa banyak manusia dari generasi ini yang bisa menghadapinya secara langsung? Ini bagus. Jadi kokoh. Ini adalah bahan yang sangat bagus untuk membuat artefak berharga. Ketika kata-kata Shihao terdengar, semua orang menjadi tercengang. Terlepas dari apakah itu jenius dari mutiara ibu kota, mereka semua dibungkam. Sial! Telapak tangan Shihao menghantam kaki laba-laba, membuat laba-laba iblis berteriak sedih. Itu melihat retakan muncul dari pangkal kakinya dengan cairan mengalir keluar. Itu hampir dihapus dari serangan itu. Laba-laba iblis meraung marah dan meludahkan benang putih berkilau untuk membungkus tubuh Shihao. Serangan itu terlalu cepat dan kuat. Shihao mengelak, dan benang sutra mendarat di tanah. Ini adalah tempat di mana artefak magis ditampilkan dan dipertukarkan, namun pada akhirnya, satu toko senjata memiliki beberapa artefak berharga yang bersentuhan dengannya, segera berubah menjadi asap hijau dan terkorosi menjadi limbah. Sangat menakutkan. Semua orang merasakan ketakutan yang luar biasa. Laba-laba iblis berteriak marah. Itu meludahkan helai demi helai sutra, seolah-olah sungai berbintang mengalir keluar. Mereka menjalin menjadi jaring besar yang diringkas dari rantai ilahi. Itu sangat menyilaukan karena menutupi Shihao. Hong! Simbol tak berujung mengalir keluar dari tubuh Shihao, tiba-tiba membentuk api. Itu mulai menyala. Dia seperti dewa perang saat dia melemparkan dirinya ke depan. Dia tidak mengaktifkan teknik berharga apapun, melainkan menggunakan teks tulang paling mendasar dari catatan primordial sejati untuk menciptakan kobaran api untuk melawan kemampuan ilahi alami lawannya. Ini adalah nyala energi esensi paling murni yang bisa membakar segalanya. Shichi. Rantai ilahi di langit hancur, dan sungai-sungai sutra berbintang yang cemerlang dan gemerlap itu dibakar. Laba-laba iblis berteriak keras, karena tidak pernah berpikir bahwa manusia yang tidak lebih tua dari dirinya akan sangat menakutkan. Peng! Dengan tendangan dari Shihao, seolah-olah pilar emas yang menopang langit menghantam tubuh laba-laba iblis. Itu bisa dengan jelas mendengar tubuhnya mengeluarkan suara kaca dan pecah. Itu mengeluarkan teriakan keras saat terbang keluar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan tidak bisa lagi memanjat. Bahkan tidak pada tingkat transformasi roh yang sempurna, namun dia berani bertarung melawanku. Shihao berkata dengan tenang. Kesombongan semacam ini dan kata-kata ini segera menundukkan semua orang di sana. Anda harus memahami bahwa dia bahkan tidak tampak berusia lebih dari 13 atau 14 tahun, namun dia telah mencapai batas mutlak transformasi spiritual. Ini terlalu menantang surga, kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada budidaya makhluk berdarah murni. Bagus, luar biasa. Rasanya sangat enak. Pemabuk dari Martial Imperial Manor berteriak. Shihao mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya muncul mangkuk kecil. Ini melepaskan untayan cahaya, dan dengan suara syua, laba-laba dikumpulkan di dalam. Dengan cepat menyusut dan masuk ke dasar mangkuk. Salah satu dari 5 racun kuno, penting bahkan ketika menyempurnakan obat-obatan ilahi. Ini obat yang penting.
Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Laba-laba yang begitu kuat sekarang hanya memiliki panjang 1 inci. Tubuhnya telah menyusut berkali-kali, dan tubuhnya yang hijau tua tergeletak di dasar mangkuk, tidak bisa bergerak sama sekali. Semua orang menjadi ketakutan. Apakah anak muda ini bercanda? Dia menganggap makhluk berdarah murni yang begitu kuat hanya sebagai obat penting? Kalajengking, laba-laba, ular, lipan, katak, ini adalah 5 racun yang dibutuhkan untuk memperbaiki obat. 5 racun yang dia bicarakan semuanya adalah dewa iblis terlarang bertahun-tahun yang lalu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.